Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Rifki. Jadi kali ini gua akan ngasih tutorial ya sedikit ya. Mungkin ini masih seputar Laravel juga. Jadi sini gua bakal bikin tutorial membuat CRUD atau create, read, update dan delete di Laravel. Tapi kita menggunakan filament. Nah, jadi filamen itu bagi yang belum tahu tuh filamen tuh kayak suatu resource yang dimana tuh dia udah ada sebuah dashboardnya dan ibaratnya dia tuh lebih mempermudah untuk kita membuat sebuah code. Jadi daripada kita harus ngapalin sintaks yang banyak-banyak banget, jadi dengan adanya hadirnya filamen ini kita tidak akan menghafal sebegitu banyak sintaks-sintaksnya. Tapi di video kali ini gue bakal bikin fitur loginnya dulu ya. Mungkin di nya bakal di next konten selanjutnya. Oke. Jadi yang awal-awal kali ini gue bakal bikinnya itu pakainya Postgre, pakai database-nya PostgreSQL. Jadi silakan sesuaikan kalau kalian pakainya mungkin MySQL atau pakai SQLite atau pakai SQL Server atau mungkin kalian pakai NoSQL atau pakai Firebase atau MongoDB, silakan disesuaikan saja. Tapi kali ini gue pakainya PostgreSQL. Nah, jadi kita nggak perlu pakai SMPP ya. Jadi ini nggak perlu SMPP. Jadi ini kalau mau dimatiin ya matiin aja sebenarnya, nggak apa-apa. Jadi ini kita nggak perlu SMPP. Jadi kita butuh bikin satu folder, yaitu folder buat di sini ya. Buat sini kita bikin di mana ya? Kita bikin baru aja lagi lah. Kita bikin baru. Namanya tuh misalkan form bukan, namanya login filament. Kita bikin login filament. Nah, kalau sudah kalian masuk ke foldernya, nah kalian buka di sini terminal CMD atau CMD di komputer kalian. Nah, tungguin. Nah, ini gue clear dulu. Habis itu seperti biasa kalian kalian buat satu project Laravel, yaitu ketika komposer. Kalau ingat kalian harus download komposernya dulu. Create project, lalu Laravel. Di sini gue bakal pakai versi 10 karena menurut gue, kalau gue pribadi, gue lebih enak itu Laravel versi 10 dibandingkan versi yang sekarang itu versi 11 gitu kan. Itu gue pakai, tapi terserah kalau kalian mau pakai Laravel 11 juga bisa gitu kan. Tapi jujur gue lebih suka Laravel 10 ini. Nah, di sini kan biasanya kita buat ini kan nama project ya. Nah, biar kita nggak buat folder lagi, kalian ketik aja titik. Jadi dia nggak bakal nambahin folder lagi. Langsung enter. Nah, di sini tungguin sampai instalasi Laravelnya selesai. Oke, ini udah kebuka ya. Jadi kalau udah kayak gini, kalian buka langsung VS Code-nya. Langsung buka aja VS Code-nya. Nah, dia bakal ngebuka VS Code-nya. Oke. Jadi ini tunggu dulu. Ini emang agak VS Code gua emang agak lama ya. Jadi wajarin aja nih. Ini no aja. Nah, kita sudah masuk di bagian sini. Lalu sebelum kita ngoding, kita buat database-nya dulu kali ya di Postgre. Kita buat database-nya dulu, dan karena kita nggak perlu web server, jadi kita di sini Postgre-nya udah ada nyiapin servernya sendiri. Nah, jadi buat database-nya gimana bang? Nah, kita create database. Nah, di sini database-nya mau apa nih? Coba kalau misalnya kita bikin langsung ininya aja ya, login atau ini aja, filament Laravel.
Sabar. Laravel. Nah, ini udah biarin gini aja, definisinya biarin aja kayak gini, seperti gini. Dah, kalau udah kayak ini kalian save aja. Agak lama ya. Ini tutup aja. Nah, di sini masih kosong ya. Di sini masih kosong. Wait. Kenapa nih? Kenapa nih? Kita balik lagi ke VS Code ya. Sebelum ini paling kita buka INV-nya dulu. Nah, kalau kalian kan sudah tahu nih INV ini buat apa. Jadi INV ini buat konfigurasi semua data-data kalian, dari mulai database, dari mulai password, username kalian itu di sini, gitu kan. Tapi di sini kenapa kosong begini, Bang? Aduh, lama. Nih kita close dulu aja ya. Ini close dulu, reload lagi ya. Reload lagi. Nah, ini emang agak-agak lama, emang agak jelas nih. Nah, kita konfigurasi INV-nya di sini ya. Nah, ini kan kita pakai PostgreSQL. Jadi otomatis kita bakal ganti wait. Kita bakal ganti di DB connection itu jadi ganti PGSQL. Nah, ini ganti portnya jadi 5432. Nah, username-nya pakai namanya Postgres. Nah, passwordnya juga Postgres. Jadi ini sesuaikan sama konfigurasi pas kalian install Postgre ya. Tapi ya kalau kalian pakai MySQL biasanya kan username-nya adalah root ya, passwordnya kosong ya kan. Kalau di Postgre itu setahu gue itu harus pakai password. Jadi pas kalian instalasi itu kalian harus buat passwordnya itu sendiri. Ini belum ya. Waduh, lama banget ya. Nah, tadi nama database-nya apa tadi? Nama database-nya adalah Filament cari underscore Laravel. Nah, ini agak lama ya. Jadi ini mungkin gua skip dulu sampai Postgre-nya juga selesai ya. Oke, ini udah masuk ke Postgre-nya. Jadi ini agak-agak sempat error dikit nih ya. Jadi kita lihat apakah tadi udah dibikin nih. Filament Laravel udah dibikin. Nah, kita lihat apakah skemanya udah ada apa belum. Nah, public biasanya nyimpannya di sini nih, di skema public ya, masuk ke database kalian, skema public, lalu masuk ke tables. Nah, biasanya ini ada nih, tapi di sini nggak ada ya kan. Dan kita refresh lagi, nih, biar kalian membuktikan, refresh lagi. Nah, ini belum ada, karena kita belum migrate ke dalam database-nya. Jadi kita migrate dulu. Oke, jadi di sini kita coba dulu. Ini kan udah ya database Filament Laravel ya. Filament Laravel sesuai. Filament Laravel. Username-nya dan password-nya itu adalah Postgres yang saya atur ya kan. Biarkan ini hostnya juga biarkan localhost dan ini DB connection-nya PGSQL sesuaikan dengan database yang kalian pakai. Oke. Jadi sebelum gua migrate ya, di sini gua bakal manggil sebuah skema atau konfigurasi dari filament itu sendiri. Jadi di sini kita buka CMD-nya lagi. Nah, di sini kita clear tadi dulu. Nah, kita clear. Nah, cara buat panggilnya itu ada di composer require. Karena kita pakai filament, kita panggil project filament itu sendiri. Filament / filament. Nah, kalau sudah kalian enter.
Dan ini mungkin sama dengan tadi project yang kalian bikin, project Laravel yang kalian bikin mungkin agak membutuhkan waktu agak lama karena ini membuat project yang lumayan cukup banyak ya. Jadi di sini bakal gua skip sampai filamennya selesai. Jadi tungguin aja. Nah, kalau sudah ini bakal muncul sebagai down kayak kalian bikin project Laravel pada pertama kalinya. Nah, ini mungkin di sini ada beberapa tambahan kerangka-kerangka kerja ya mungkin di sini. Contohnya di sini ada counting, Laravel Money, filament forms ya. Di sini ada banyak-banyak lah, ini ada banyak file foldernya itu yang diinstal di sini. Jadi agak lumayan berat juga. Jadi dipastikan kalian punya ruang cukup sama kuota yang banyak untuk install filament ini. Nah, selanjutnya kita bakal migrate database-nya. Jadi database ini paling kita default aja di migration. Tempatnya yang kalian tahu nih di mungkin ini di video ini belum gue bahas ya. Yang terakhir kan kemarin routing ya. Coba gue kasih spill dikit di sini ya. Di sini users. Nah, sini users. Nah, di sini users ini kita bakal nyimpannya tuh form login tuh bakal nyimpan di tabel user ini. Nah, di tabel user ini udah ada name, email, sama password. Jadi yang kita butuhin ini sebenarnya udah cukup ya, karena kita cuma butuh di dalam filament itu cuma hanya butuh name, email, sama password doang. Cuma dia butuh ini ya kan. Email dibikin unik karena nantinya biar tidak ada, pasti kan email tuh nggak mungkin ada yang sama kan, pasti apa namanya unik itu ibaratnya nggak boleh ada email yang sama gitu. Jadi kalaupun ini sama dia bakal nolak gitu. Oke. Jadi ini password ya bebas aja. Mungkin ini passwordnya juga kayaknya udah di hash juga. Jadi nanti dari filament itu udah di hash, jadi nanti tenang aja gitu kan. Nah, selanjutnya kita bakal migrate dulu ya. Kita bakal migrate langsung ke database, oke. Jadi di sini kita langsung aja ketik php php artisan migrate. Oke. Ini buat nge-push ke database ya. Yang sebelumnya kita tahu di bagian PostgreSQL di sini belum ada yang namanya tables. Ini kalau misalnya gua refresh belum ada ya, belum ada tabelsnya. Nah, ini kita migrate ya sekarang. Bentar. Nah, di sini down nih semua nih. User, password, reset nih udah down semua. Kita lihat di bagian Postgre-nya. Kita refresh. Nah, dia sudah masuk di tabelnya. Nah, yang kiri, nah di sini ada file job, migration, password reset. Nah, ini bawaan dari Laravel. Tetapi kita akan menyimpannya dulu di tabel users. Nah, di tabel user ini kolomnya juga udah banyak. Nah, kolomnya ada ID, name, email verified, password. Nah, ini sesuai yang kita butuhin karena kita cuma butuh parameter ID, name, email, sama password. Nah, untuk melihat keseluruhan itu kalian bisa klik user ini, kalian bisa ke bagian view editor ke all rows. Nah, di sini kalian bisa ngelihat lebih jelasnya lagi kolom-kolom yang ada di tabel users. Nah, ini tungguin dulu, emang agak-agak lemot nih ya. Wait. Lama ya. Sepertinya memang agak lama. Nah, jadi sini kita udah bisa ngelihat nama-namanya. Nah, tapi di sini masih kosong nih. Di sini ID-nya belum kosong, belum keisi semua nih ya, karena kita belum masukin. Nah, untuk ini kita ngejalanin dulu ya servernya ya. Jadi kita ngejalanin dulu. Jadi kita clear aja di sini ya. Kita jalanin seperti biasa apa? PHP artisan shell. Kita ini buat jalanin servernya. Nah, kalau sudah kalian pencet kontrol titik. Nah, jadi ini udah masuk di
folder tampilan Laravelnya. Nah, kalau udah kayak gini kita bikin baru aja. Kita bikin baru. Ini kita sabar. Ini kita cd, terus kita masukin foldernya tadi tuh di login. Nah, jenis filamen, kita Ctrl C, masuk lagi ke sini. Nah, CLS. Terus habis itu selanjutnya apa? Kita ketik php artisan make filament user. Nah, jadi di sini nanti kita bakal disuruh untuk mengisi tabel kolom-kolom yang ada di tabel user. Oke, kita enter. Nah, di sini kita udah masuk di promnya ya. Nah, di sini kita tulis name-nya. Misalkan di sini nama gua Rifki. Nah, kita enter lagi. Di sini email. Nah, email kalian. Misalkan nama gua Rifki jangan lupa. Rifki dev gmail.com. Nah, misalkan gue gini ya, misalkan kita enter. Nah, passwordnya nih, sekarang masukin passwordnya kalian. Nah, passwordnya terserah kalian. Misalkan gue bikin sini Rifki 007. Kalian enter. Nah, ini buat starting ke reponya, ini nggak usah dulu. Nah, tapi di sini kita ada namanya satu link localhost ke admin login. Jadi ini kita udah dapat URL buat untuk kita login gitu kan. Nah, kita nong aja di sini. Nah, kalau sudah ini kita bisa langsung akses di halaman admin login. Nah, kita coba akses sini. Nah, kita coba akses admin login. Ini bakal kalau kalian main tahu ini di sini ada filamen, di sini banyak, ini ada dokumentasinya. Jadi ini ada form, ada tabel. Jadi form builder ini buat sistem CRUD-nya. Jadi lebih tepatnya CRUD itu buat hanya ngeedit sama ngenampilin suatu form doang. Nah, kalau tabel itu buat nampilin tabel-tabel yang kalian ingin. Dan di sini ada syarat-syarat untuk kalian membuat suatu project filament itu, yaitu ada PHP versi 8 dan ada Laravel versi 10, dan ini minimalnya versi 10 ya. Tentunya versi 10 sih masih bisa lah ya. Nah, di sini ada liveware-nya. Nah, bisa kalian baca sendiri ya pokoknya. Nanti gua kasih linknya di deskripsi filamennya, nanti bisa kalian baca sendiri. Dan di sini gua baru ya mencoba-coba dikit aja gitu kan. Sini banyak lah maksudnya. Jadi jangan bosan-bosan untuk baca dokumentasi ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita sudah masuk ke halaman login, dan ini sama sekali gue belum ngoding halamannya karena nih halamannya sudah dibikin dari filamennya tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di Postgre-nya, di sini kita belum dapat database-nya. Sorry, ini bisa di request gak? Kayaknya enggak. Pokoknya ini sini belum ya. Kita coba masukin email yang tadi kita bikin, yaitu rifki@gmail.com. Sesuai ya. Kita lihat sesuai rifki@gmail.com. Terus passwordnya itu password yang tadi kalian bikin. Ingat jangan sampai lupa. Nah, ini remember me aja nggak apa-apa. Kita sign in. Tungguin, ini masih login ya guys ya. Terus juga di sini gue baru nemu suatu dokumentasi itu untuk biasanya kalian itu kan biasanya ada PHP itu yang namanya kalau framework itu kan Laravel ya. Tapi gue punya satu, kalau kalian suka main, mungkin selain bahasa pemrogramannya mungkin suka main Golang, ini cocok banget buat kalian yang bisa main Laravel juga,
yang bisa main Golang juga bisa. Nah, kalian coba juga dengan framework namanya Goravel. Nah, ini Goravel ini yang ibarat sistem yang dibuat oleh Golang, tapi dia ngikutin alurnya Laravel kayak gimana. Ini bagus banget. Dari sini kalau kalian udah punya basicnya Golang juga ini bakal ngerti banget ya, atau basicnya Laravel juga pasti ngerti. Nah, ini ada environment, dan ini bagus banget. Ya mungkin nanti nextnya bakal kita coba kulik-kulik ini, karena ini bagus banget ya. Ini suatu ilmu baru lah ya. Ini gue share nih biar kalian juga tahu lah ya. Tapi kalau kalian mau kulik-kulik lebih juga silahkan aja, tinggal akses aja goravel.dev ya. Jadi kalau misalnya gue dibilang gue udah kulik-kulik sebenarnya, cuman gue nggak, masa baru dikit lah, belum belum sedalam yang kalian pikirkan. Jadi di sini gue udah bikin, di sini ada JSON Web Token, jadi ini buat bikin autentikasinya. eh Bisa, gue udah pernah coba pakai JWT dari Goravel, ini bisa dikomunikasi dengan OAuth mungkin mau kayak OAuth dari API dari Facebook atau Google tuh bisa ya kan, dengan cara perintah Goran AdSense ini nanti di decode sama di encode ya, dan itu bisa dibungkus pakai JSON ya, itu bisa banget. Pokoknya ini ibaratnya kalau kalian pakai Goravel nih ya, ibaratnya udah anak-anak backend banget lah pokoknya. Ini wajib anak-anak backend lu ngepelajarin ini, ngedalamin Goravel ini. Oke? Oke, nah, kita sudah masuk ke dashboardnya. Jadi ini sudah masuk. Nah, kita coba lihat di PostgreSQL-nya. Kita coba. Nah, ini kita close dulu. Terus kita masuk lagi. Apakah sudah masuk di database-nya? Nah, ini sudah masuk, namanya Rifki, emailnya Rifki Dev ya kan, email verified 0. Nah, passwordnya apa? Passwordnya di hash. Nah, buat yang kalian nggak tahu hash itu apa, jadi hash itu password yang dibikin secara acak. Jadi tujuannya password di hash itu untuk antisipasi adanya orang-orang yang enggak, orang-orang yang merintas website kita. Contohnya mungkin hacker, ya kan? Nah, takutnya website kita diakses. Jadi ketika hacker itu mengakses, jadi password kita tuh udah dihash, jadi udah diacak semuanya. Jadi kalau misalnya password kalian misalnya kalian nggak hash, itu ya mungkin bisa jadi website kalian masih bisa diretas oleh ini. Jadi ini lebih ngaman aja. Makanya kalau saran gue, kalau misalnya kalian mau bikin website, sebaiknya lebih baik ya password kalian tuh di hash aja gitu. Oke? Jadi di sini udah ada tampilannya. Jadi di sini nanti gue bakal bikin satu menu lagi, yaitu buat CRUD-nya, create, read, update, dan delete ya. Itu nanti next konten selanjutnya. Oke, segitu aja. Jadi ini bisa sign out juga, tenang aja. Sign out. Nah, udah lanjut. Oke, segitu dulu dari gua. Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.